Mata kuliah Hukum Internasional, pembahasan tentang negara. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Berikut nama-nama seluruh anggota kelompok 1. Topik pembahasan: 1. Definisi negara. 2. Unsur negara. 3. Fungsi negara. 4. Tujuan negara. 5. Negara sebagai subjek hukum. 6. Contoh kasus. Dan nomor 7. Pertanyaan: apakah itu negara? Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Unsur-unsur dari negara: penduduk, warga negara, wilayah, pemerintah, kedaulatan, dan pengakuan dari negara lain. Fungsi negara: fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi keadilan, fungsi pengaturan dan keadilan, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Tujuan negara: yang pertama, menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Yang kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan, pemimpin negara, dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan kekuasaan Tuhan. Yang keempat, berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang kelima, memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kemudian, kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Negara sebagai subjek hukum. Menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap wilayah tertentu, pemerintah yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Dan contoh kerjasama bilateral yaitu Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia harus memiliki hubungan bilateral yang baik dengan negara Arab Saudi. Hal ini dikarenakan satu di antara kewajiban dari umat muslim ialah pergi melaksanakan ibadah haji yang hanya dapat dilakukan di negara Arab Saudi. Selain itu, umat muslim setiap bulannya ada yang melaksanakan ibadah umroh di negara tersebut. Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi utamanya memang berkenan dengan ibadah haji dan umroh, namun banyak terjadi karena sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang lainnya, misalnya yaitu pada bidang pendidikan. Banyak terjadi pertukaran pelajar antara kedua negara ini. Indonesia dan Arab Saudi juga banyak bekerja sama di bidang pemberantasan radikalisme dan terorisme. Bahaya radikalisme dan terorisme perlu untuk diberantas agar perdamaian dunia dapat terwujud. Dan contoh kerjasama multilateral adalah G20. Setelah krisis ekonomi pada 1997, Indonesia kembali diterpa krisis ekonomi pada 2007. Hal ini sejatinya disebabkan oleh krisis ekonomi di negara maju yang berimbas kepada negara berkembang. Satu di antaranya Indonesia, sehingga menyebabkan dibutuhkan penanganan menyeluruh dan kerjasama di antara negara-negara di dunia. Pada 2008, pemerintah Amerika Serikat memiliki inisiatif untuk mengadakan suatu konferensi tingkat tinggi bagi 20 negara di dunia yang terdampak dari krisis ekonomi ini. Ke-20 negara tersebut selain Amerika Serikat ialah Indonesia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Argentina, Meksiko, Rusia, Korea Selatan, Arab Saudi, Cina, Turki, Australia, Brazil, India, dan Afrika Selatan. Indonesia selaku satu di antara negara berkembang di dalam forum ini memiliki peran, yaitu membela kepentingan negara-negara berkembang di dunia.
Di penghujung presentasi kami ada 5 pertanyaan. Yang ke-1, kenapa negara bisa menjadi subjek hukum internasional? Yang kedua, untuk apakah dilaksanakannya kerjasama antar negara? Yang ketiga, apa yang dimaksud kerjasama bilateral, multilateral, dan regional? Yang keempat, apa peran Indonesia di dunia internasional? Dan yang terakhir, menurut pandangan Anda, apakah yang harus diperbaiki oleh Indonesia agar bisa menjadi negara maju? Dan itulah presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.